Hai, balik lagi bareng aku, Surya. Lagi rame nih, Bitcoin balik ke 40.000 dolar AS. Siapa nyangkuters yang udah mulai senyum-senyum nih? Lalu siapa yang tadinya nggak kenal sama Bitcoin, terus jadi pengen investasi ke Bitcoin? Apakah sekarang Bitcoin ini menjadi aset investasi terbaik? Apakah pasar saham sepi karena pindah ke kripto? Saham itu kan aset investasi jadul ya soalnya. Oke, kali ini aku bukan mau ngomongin Bitcoin atau saham, tapi aku mau ngomongin soal investasi terbaik yang ada di dunia ini. Sebelum itu, jangan lupa ajak kerabat, pacar, istri, mantan, keluarga, sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Memang apa aset investasi yang terbaik? Sebelum itu, aku akan bahas. Kamu tahu nggak apa resiko terbesar dalam investasi? Jawabannya adalah karena ingin cuan sebesar-besarnya. Karena pengen cuan sebesar-besarnya, kadang tuh kita lupa melakukan manajemen resiko. Seperti melakukan diversifikasi, menganalisis prospek aset lebih mendetail, hingga mengatur aset liquid alias uang panas dengan uang dingin untuk investasi. Satu hal lagi, karena ingin cuan sebesar-besarnya, kita lupa dengan siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita tipe yang siap menerima resiko sebesar-besarnya? Misalnya, hari ini cuan 50%, besok rugi 60%. Atau kita ini tipe yang siap menerima resiko, tapi nggak mau besar-besar. Ya kalau bisa cuan 10%, alhamdulillah. Yang penting ruginya nggak lebih dari 10% juga gitu. Atau malah kita tipe yang nggak siap sama resiko. Jadi nggak apa-apa cuan cuma 3%, 4%. Yang penting nggak rugi aja. Nah, ini setiap orang punya karakter yang beda-beda loh. Tapi banyak nih, gara-gara mau ikutan temen cuan banyak, kadang kita lupa dengan siapa diri kita yang sebenarnya. Kalau begitu apa dong aset investasi yang terbaik? Di sini aku akan bagi 3 kategori. Aku mulai yang pertama ya, yaitu adalah aset investasi untuk kamu yang nggak siap dengan resiko alias konservatif. Jadi aset investasi ini cenderung memberikan keuntungan yang kecil. Tapi resikonya juga hampir nol. Beberapa aset investasi dengan resiko hampir nol antara lain deposito perbankan dan bank perkreditan rakyat atau BPR dengan bunga depositonya nggak lebih dari LPS rate. Jika bunga deposito tidak lebih dari LPS rate, jika banknya bangkrut atau kenapa-napa, itu akan dijamin. Kenapa? Karena bank itu udah bayar uang premi penjaminan dana nasabahnya ke LPS. Jadi aman. Kalau misalkan bunganya di atas LPS rate gimana? Ya sudah tidak dijamin 100%. Serta hati-hati juga nih. Jadi ada deposito tuh yang menawarkan bonus hadiah. Nah nanti jika bonus hadiah itu dihitung dan membuat tingkat keuntungan bunga deposito jadi di atas LPS rate, ya itu juga beresiko nggak dijamin juga sama LPS. Selain deposito bank, ada juga reksadana pasar uang. Sebenarnya mirip-mirip. Barang reksadana ini simpannya juga di deposito lagi gitu. Dan sebenarnya untuk reksadana pasar uang lebih beresiko karena belum tentu dijamin oleh LPS. Kita nggak tahu kan si manajer investasi ini dapat bunga berapa banyak dari bank tersebut. Selain itu ada juga SBN retail tipe saving. Seperti saving bond retail yaitu SBR dan juga sukuk tabungan. Ini juga bebas risiko, cuman kurang liquid aja. Karena pencairan dilakukan di waktu tertentu yang sudah ditentukan. Biasanya tuh misalkan tenornya 2 tahun. Berarti waktu pencairan pertama itu di akhir setahun pertama. Setelah itu baru bisa dicairkan lagi di tahun kedua. Kedua, aset investasi untuk kamu yang siap dengan resiko tapi nggak mau besar-besar gitu. Alias bisa disebut juga moderat. Untuk aset investasi ini menawarkan potensi keuntungan lebih tinggi dari jenis yang pertama, tapi resikonya ya sedikit lebih besar. Contohnya SBN non-saving yang diperdagangkan di pasar sekunder, seperti ada ORI, SUKRI, dan juga fixed rate. Konsep mereka memang memberikan kupon setiap periode tertentu secara fix. Tapi kalau mau jual sebelum tenor selesai, kita harus siap jual rugi saat harga obligasinya turun. Lalu ada juga reksadana pendapatan tetap yang isinya campuran dari SBN tadi hingga obligasi korporasi. Nah, fluktuasi reksadana pendapatan tetap ini juga terjadi jika ada transaksi
jual beli di pasar sekunder yang berpotensi beli di harga mahal atau jual di harga murah. Selain itu ada emas. Lah, kenapa emas dimasukin ke aset moderat? Soalnya gini, emas meski liquid, tapi ada selisih harga jual dan belinya, terutama emas batangan kayak Antam. Di mana kamu bisa untung jika menyimpannya minimal 2-3 tahun. Di sisi lain, jika beli harga emas di level tinggi seperti saat COVID-19 kemarin di harga 1,05 juta per gram pada 2020, sampai hari ini 5 Desember 2023, saat harga emas Antam malah lagi all time high juga, posisi jualnya masih rugi. Kenapa? Karena harga buybacknya masih ada di 1,02 juta rupiah per gram. Nah, selain itu ada juga aset properti. Wah, kok properti juga masuk moderat? Bukannya harganya naik terus? Oke, harga properti memang naik terus, tapi di situ masalahnya. Semakin tinggi harga properti, semakin sulit menjualnya. Padahal semakin lama nggak kejual, biaya perawatan juga makin tinggi kan? Jadi kami nilai investasi properti ini masuk ke aset yang moderat. Ketiga, aset investasi dengan resiko tinggi. Di mana kamu yang masuk ke aset ini berarti sudah siap dengan resiko yang besar telah menanti di depan. Jadi kalau misalkan bisa cuan hingga 100%, berarti bisa rugi hingga 200%. Beberapa aset investasi resiko tinggi yang pasti kamu udah tahu ya, antara lain ada saham, kripto, derivatif seperti forex, serta peer-to-peer lending. Hah? Kok ada peer-to-peer lending di resiko tinggi? Kami memasukkan peer-to-peer lending di resiko tinggi sesuai dengan kondisi ekonomi. Karena konsep peer-to-peer ini kan sebenarnya kayak bank ya, cuman bedanya yang kasih pinjamnya ya kita langsung, nggak melalui perantara bank. Nah, jika ekonomi melambat berarti ada resiko gagal bayar tinggi. Nah, jika begitu berarti resiko uang kita nggak balik sepenuhnya juga tinggi gitu kan. Apalagi beberapa peer-to-peer juga mulai mencatatkan rasio pembiayaan bermasalah yang sedikit naik. Dari ketiga itu, mana yang terbaik? Yang cuannya paling gede ya? Bukan. Jawabannya adalah sesuai kebutuhanmu. Kebutuhan itu bisa dilihat dari segi usia, tujuan keuangan, hingga statusmu. Misalnya, kamu yang masih muda, tanpa tanggungan, serta termasuk bukan generasi sandwich, pasti bisa lebih siap dengan aset investasi berisiko tinggi. Lalu, kamu yang sudah berkeluarga mungkin bakal lebih moderat dan mencampur dengan yang risiko tinggi. Kenapa? Karena kamu punya banyak kebutuhan dari dana pendidikan anak, dana pensiun yang cenderung jangka panjang, serta juga ada kebutuhan jangka pendek yang harus dipenuhi. Nah, bagi kamu yang sudah masuk masa pensiun, jelas butuh aset yang lebih liquid dan rendah resiko untuk bisa menghidupi masa tua dari hasil tabungan yang sudah dikumpulkan. Misalnya seperti obligasi, kamu bisa hidup dari hasil kupon yang dibagikan dalam 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, hingga sebulan sekali. Jadi, tidak ada aset investasi terbaik secara general, karena semuanya baik lagi. Apa kebutuhan kita? Jika ada yang bilang salah satu aset investasi ini yang terbaik saat ini, jelas itu adalah kalimat marketing, tanpa memikirkan apakah kita butuh atau enggak. Karena pilihan keuangan tuh ada di tangan kita sendiri. Dan yang tahu tuh ya kita sendiri, bukan orang lain. Kecuali kita mau konsultasiin ke orang yang lebih pakar agar tahu langkah yang benar seperti apa. Jadi sudah siap mikirin duit. Karena duit nggak cuma dicari, tapi juga harus dipikirin ya mau diapain dan gimana ngelolanya. Setuju?